melihat kalau suaminya itu matanya ke atas dan lidahnya memanjang sampai ke dagu. Ini tuh jauh dari rumah sakit. Nah, mereka itu hanya ada yang namanya mantri, yaitu cuma mantri yang sakit ini cuma satu lagi di desa itu, padahal mereka itu punya penduduk 4.000 jiwa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, pada malam ini saya akan mencerita tentang sebuah kisah. Ini bercerita tentang sebuah kematian yang sangat-sangat misterius. Jadi cerita ini itu dikirim sama yang namanya Citra. Di sini Citra ini bukan nama beneran ya. Karena kenapa? Karena ini menyangkut keluarganya dia, ada masalah juga sebenarnya. Sebenarnya saya mau minta izin, tapi nggak mungkin dong saya datengin satu-satu sama keluarganya dia. Minta izin sama si Citra aja sebenarnya, maksudnya mau dikasih ceritanya gitu. Sebenarnya dia ngizinin, tapi keluarganya yang nggak tahu. Masa iya gua harus datengin satu-satu rumahnya dia? Kan nggak mungkin. Oke, skip. Masuk ke cerita. Jadi Citra ini punya saudara 5, yaitu kakaknya laki-laki 1, kakak pertama gitu, yang kedua perempuan, yang ketiga si Citra, yang keempat perempuan, yang terakhir laki-laki. Jadi kakak pertamanya ini udah kuliah dan udah selesai dan jadi seorang polisi. Nah, kakak keduanya ini yang sebenarnya mengawali cerita ini itu siapa? Oke, lanjut. Yang mengawali cerita ini adalah kakak keduanya dia, kita sebut aja namanya Risna. Dia itu kuliah keluar dari daerah tempat dia tinggal, jadi itu jaraknya kalau mau berangkat ke tempat kuliahnya, ke kota lah maksudnya gitu. Jadi kalau kita mau ke kota itu jaraknya sampai 24 jam sehari semalam gitu kalau mau berangkat ke kotanya dia. Jadi saya nggak boleh sebut nih sebutin nama kotanya, ntar kalian tahu. Oke, lanjut. Jadi pas si kakaknya ini, si Risna ini kuliah, dan ternyata si Risna buat masalah. Jadi permasalahan si Risna ini diketahui sama ibunya dia. Jadi si Risna ditelepon nih sama mamanya dia, Risna, kamu harus balik gitu, pulang cepet gitu, ibu mau ngomong sama kamu. Nah, si Risna udah ketakutan karena dia udah tahu kalau dia itu punya salah. Di sini saya nggak mau sebut kesalahannya dia karena ini kayak aib lah gitu, jadi nggak boleh kan ngumbar aib orang. Terus Risna berangkat pulang nih, itu sekitar sore, berangkat pulang ke kampungnya dia. Pas sampai di sana langsung nih ibunya disidang lagi sama ibunya dia. Risna, apa benar kamu melakukan ini, bla 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 gitu. Jadi si Risna langsung nangis nih sama ibundanya dia. Iya bu, saya sudah melakukan kesalahan. Risna menjelaskan kenapa bisa itu terjadi, tapi ibunya itu bener-bener kecewa dan dia ngomong nih sama si Risna, Risna, uang yang kamu pakai kuliah itu bukan uang yang sedikit, ngomong gitu kan sama si Risna. Itu kamu kuliah kebidanan, bukan kuliah yang seperti orang masuki yang biasa gitu. Kamu tahu gimana ibu susah payah nguliahin kamu. Nah, si Risna pas dibilang kayak gitu makin netes lah air matanya, nangis gitu kan. Nah, pada saat itu dia langsung diusir sama ibundanya dia. Sekarang kamu pergi, ibu nggak mau tahu. Kamu nggak boleh nginjakin rumah ini lagi. Setelah pertengkaran itu, ibundanya jatuh sakit. Nah, dirawatlah ibunya nih di rumah karena by the way rumah sakit itu jauh. Dan
untuk merawat ke sana itu pertama butuh biaya, yang kedua ini alasan yang kedua ini sebenarnya yang menurut aku ya sih, dia pantesan dia nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Papanya si Risna ini adalah seorang mantri di sebuah desa yang berpenduduk 4.000 penduduk. Karena dua alasan itulah si ibundanya si Risna nggak dibawa ke rumah sakit, jadi dirawat sama papanya dia aja, karena itu kan papanya itu kan seorang mantri, jadi bisa ngerawat orang yang sakit gitu, jadi pikirnya kayak gitu. Nah, pada saat dirawat di rumah itu ternyata ibundanya dia itu nggak kunjung sembuh, jadi memang dia itu kepikiran sama si Risna gitu. Jadi ibundanya si Risna ini dirawat di rumah selama 2 minggu. Setelah itu ternyata ibundanya Risna meninggal dunia. Risna mendapatkan informasi bahwa ibunya meninggal dunia, langsung dia pergi ke kampungnya dia, mau ngeliat ini mayatnya si ibunya dia ya kan. Belum sampai dekat pintu rumahnya dia, omnya dia udah langsung teriak. Itu kena kakaknya mamanya si Risna. Dia itu langsung teriak gitu, kamu jangan masuk, gara-gara kamu adik saya meninggal. Nah, jadi dia itu ngomong kayak gitu, orang tuh pada ngeliat semua nih sama omnya dia, ini ada apa, kenapa si Risna nggak dikasih ngeliat ibunya dia. Orang pada bertanya-tanya gitu, biasa orang kepo pasti kok, karena ini orang kan nggak tahu ya ada masalah apa kok sampai si Risna nggak dikasih. Si Risna sampai mohon sama omnya dia, mohon kali ini aja, ini ada yang terakhir kali aku ingin melihat wajah ibu aku, om. Aku tahu aku salah, om. Kesalahanku ini sebenarnya gak akan pernah dimaafin sama ibunda aku mungkin, om. Gitu ya kan si Risna sama omnya dia. Tapi omnya dia nggak peduli apapun yang dikatakan si Risna, nggak digubris, tetap nggak boleh ketemu sama mamanya dia. Cepet kamu pergi, pokoknya kamu tinggalin tempat ini. Nah, karena nggak diizinin ketemu sama ibundanya dia pergi, dia berangkat ke kosannya dia. Sebenarnya selama ini dia tuh tinggal di kosan gitu. Nah, setelah kematian ibunya dia, bapaknya dia itu menikah lagi. Jadi bapaknya si Risna itu menikah sama seorang janda yang satu anak. Jadi adik-adiknya si Risna itu tinggal bersama ibu sambungnya mereka. Sebenarnya nggak ada masalah dengan keluarga ini pada saat pernikahan. Dewe, ternyata papanya si Risna ini punya kebun. Jadi selain jadi mantri di desa itu, dia juga punya kebun. Jadi rutinitasnya dia itu biasanya dia itu di hari libur papanya itu ke kebun. Nah, pada suatu ketika pada waktu libur dia mau berangkat ke kebun nih, itu sekitar jam 7. Nah, si istrinya ini udah nyiapin sarapan sama bekalnya dia, ditaruhlah di tas gitu. Nah, berangkatlah dia jam 7, papanya si Risna berangkat. Gak lama dari situ, sekitar jam 10 pagi dia datang dari kebun. Biasanya itu pulangnya itu gak jam segitu, biasanya dia itu pulang jam 5 sore. Nah, pada saat itu dia pulangnya jam 10 pagi. Istrinya ini melihat memang udah rada aneh gitu. Anehnya kenapa dia pulang cepat jam 10? Dia nanya sama suaminya dia, ibu sambungnya si Risna nih, kenapa pak kok pulangnya cepat gitu. Si suaminya ngejawab, ya nggak kenapa-napa, nggak tahu nih, perasaan aku nggak enak gitu. Emang abis ngapain? Enggak, saya cuma abis bersih-bersih di kebun gitu. Nah, nggak lama dari situ ditanya-tanya sama istrinya ya kan, dia habis mandi masuk kamar rebahan gitu, karena ngerasa nggak enak, jadi rebahan lah dia.
Nah, si istrinya ini buat air panas, minuman gitu, minuman di dapur. Dibuatinlah minuman teh gitu. Pas dibuatin teh, mau dibawa ke kamar, buka pintu kamar, dia ngelihat kalau suaminya itu matanya ke atas dan lidahnya memanjang sampai ke dagu. Dia ngelihat itu bener-bener rasa panik gitu. Dia panik, ini kenapa, suami saya kenapa gitu. Larilah dia keluar, manggil tetangga, tolong, dia teriak, tolong. Tetangga langsung nyamperin, ada apa bu, kenapa bu. Tetangga itu udah pada ngumpul karena udah dipanggil sama istrinya dia ya kan, udah pada ngumpul. Pas ngelihat kondisinya si Pak Mantri ini, ada nih Ibu Lili nyaranin sama orang tetangga lain untuk manggil Pak Yanto. Cepat panggil Pak Yanto tahu nih hal yang seperti ini. Dipanggillah Pak Yanto. Pak Yanto datang untuk ngobatin dia. By the way, desa ini, saya kan udah tadi ngomong kalau desa ini tuh jauh dari rumah sakit. Nah, mereka itu hanya ada yang namanya mantri, yaitu cuma mantri yang sakit ini, cuma satu lagi di desa itu. Padahal mereka itu punya penduduk 4.000 jiwa. Jadi lanjut ceritanya. Jadi pas Pak Yanto ini dipanggil, dia ngomong, kayaknya saya nggak bisa ngatasin ini, kamu panggil Pak Andi. Dipanggil lagi lah Pak Andi. Pokoknya siapa yang pinter di kampung itu dipanggil semua untuk ngobatin dia. Ini dari jam 10 sampai jam 4 sore dia kayak gitu kondisinya, lidah memanjang dan matanya tuh ke atas, ini hitamnya itu ke atas gitu kayak orang setek. Masalahnya papanya si Risna ini, dia itu lagi nggak sakit, makanya dia ke kebun gitu. Tapi pas pulang dari kebun, dia tiba-tiba seperti itu. Kalau mungkin sakit, panas badan, mungkin arahnya bakalan ke step, ya kan? Masyarakat di sini berpikir dia lagi diganggu. Karena desa ini terkenal mistis dan rumah sakit nggak ada, jadi mereka itu hanya punya alternatif ngobatinnya itu bukan medis. Nah, sekitar jam 4 lewat bunyilah masjid. Jadi ada pengumuman nih dari masjid. Pengumuman itu mengumumkan bahwa Pak Menteri meninggal dunia. Jadi setelah kematian misterius Pak Menteri, rumah yang ditinggali oleh mereka itu jadi kosong. Jadi rumah terbengkalai. Jadi anak-anaknya itu pada dibawa sama kakaknya dia, dibawa masing-masing. Yang pertama itu kakaknya laki-laki ya kan, dia itu kan udah jadi polisi. Dia bawa ada adik yang ketiga, yaitu si yang kirim cerita yang terakhir itu dibawa sama kakaknya yang kedua. Jadi mereka dibagi-bagi gitu. Jadi rumahnya itu menjadi terbengkalai. Dan katanya nih minggu depan mereka balik ke desa itu, ke rumahnya. Jadi mau diperbaiki gitu. Sebenarnya tadi malam saya mau bawa cerita ini itu malam Jumat tanggal 29 ya kemarin, 29 Desember kalau nggak salah. Itu malam Jumat itu, sorry saya nggak lihat tanggal, kalau salah mohon maaf, tapi tanggal 29 kayaknya malam Jumat ya, karena ada orang kerasukan jadi nggak jadi bawa cerita ini. Oke, sekian dulu ya, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.